Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita dan datang kepada Tuhan, memohon penerangan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami di dalam dunia ini penuh dengan rona kehidupan, penuh dengan pergumulan dan tantangan, suka dan duka silih berganti. Terkadang terlalu banyak suka, di lain waktu terlalu banyak duka. Dan kami membutuhkan bimbingan-Mu, supaya kami dimampukan bukan hanya bertahan, tetapi terus dan tetap berjalan di dalam bimbingan-Mu, melakukan karya yang Engkau telah percayakan kepada kami, dan juga mengerjakan pekerjaan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan, firman yang menyegarkan, firman yang menegur, menasehati, menolong, bahkan membawa kami kepada kehidupan yang makin hari makin berkenan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan bersabda kepada kami, dan biarlah firman yang kami akan dengarkan boleh tinggal di dalam hati kami dan menolong kami untuk kami bisa bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dan dilanjutkan di ayat yang ke-24 hingga 26. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, menyimpan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya.
The eternal life sesungguhnya adalah topik yang sangat menarik sekaligus membangkitkan keingintahuan kita manusia. Mengapa? Karena the eternal life atau hidup kekal adalah kerinduan, keinginan, dan doa semua orang, apapun latar belakangnya. Adalah Jeff Bezos, pendiri Amazon, yang mengumpulkan ilmuwan top untuk membantu mewujudkan impiannya, mengembangkan teknologi yang dinamakan hidup selamanya. Cita-cita dari Jeff Bezos adalah bagaimana supaya kita bisa hidup lama, bahkan kalau bisa selama-lamanya. Sayang sekali, produk itu belum dijual di Amazon.com. Sebab miliarder ini menyalurkan uangnya ke startup anti penuaan yang dijuluki Alto Labs, yang baru-baru ini merekrut Hal Barron, mantan kepala petugas ilmiah di raksasa farmasi GlaxoSmithKline, yang Barron sekarang ditunjuk sebagai CEO atau Chief Executive Officer di Alto Lab. Tujuan dari startup ini adalah meremajakan sel-sel setelah mereka matang. Jadi secara teori, sel-sel tersebut kemudian dapat melakukan hal-hal seperti memperbaiki tubuh kita seiring dengan bertambahnya usia dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit sendiri seperti demensia dan sebagainya yang seringkali menyerang orang-orang lanjut usia. Hanya memang waktulah yang akan membuktikan apakah usaha Jeff Bezos ini benar-benar dapat membantu kita untuk tetap muda selama-lamanya. Kalaupun terbukti tidak bisa atau gagal, setidaknya kita akan dapat belajar bahwa meski semua uang di dunia ini bersama dengan tim ilmuwan yang top sekalipun, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kematian. Inilah berita menurut Warta Ekonomi tanggal 25 Januari 2022, jadi belum lama. Akan tetapi fakta atau berita ini menyisakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah produk ini akan refundable kalau gagal, khususnya bagi member of Amazon Prime. Jadi kalau kita sudah membeli produk ini dan ternyata tidak terbukti dan kita akan semakin menua bahkan akhirnya mati, adakah kita bisa mendapatkan refund karena kita adalah member dari Amazon Prime? Anda bisa mengartikannya sendiri. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang the real and eternal life? Judul khotbah hari ini sangat menarik karena di antara real dan eternal life terdapat kata end. Mula pertama pada waktu kepada saya diberikan topik ini, sepintas saya hanya membaca the real eternal life. Tetapi semakin saya merenungkan dan mempersiapkan diri untuk hari ini, saya menyadari dan saya sangat kaget karena kata end di situ
adalah sangat dominan. Mengapa? Karena ayat atau topik yang diberikan kepada kita hari ini bukan sekedar membahas tentang the eternal life atau the real life, atau bukan sekedar membahas hidup kekal. Tetapi topiknya patut dipahami sebagai dua bagian, yaitu the real life, yang mana artinya adalah hidup yang sesungguhnya, hidup yang nyata, dan the eternal life. Kalau kita sudah menyadari the real life dan kemudian kita memahami tentang the eternal life, barulah kita akan bisa menyimpulkan apakah itu the real eternal life. Artinya topik hari ini mengajak kita semua untuk belajar tentang hidup dan hidup yang kekal. Mari kita mengupas ayat ini perlahan-lahan untuk melihat apa yang dikatakan teks Alkitab tentang the real and the eternal life. Yang pertama, kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa kehidupan kekal, the eternal life, disiratkan di dalam Alkitab bukan semata-mata masalah waktu. Kehidupan kekal bukan semata-mata masalah berjalannya tahun demi tahun. Walaupun sebagai manusia kita sering mendefinisikan hidup kekal sebagai hidup yang lama, yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Sehingga pada waktu kematian atau anjal menjelang, kita diberitahu bahwa kita akan mengalami hidup kekal, yang artinya hidup selama-lamanya. Padahal istilah kekal di dalam teks aslinya sering dijumpai di dalam Perjanjian Baru. Kata yang dipakai adalah aionios, yang mengandung dua ide. Ide yang pertama adalah ide kuantitas atau jumlah. Tadi yang saya sebutkan, hidup berkepanjangan, hidup berlama-lama, hidup yang didambakan oleh banyak orang, hidup yang tidak mati-mati, hidup selama-lamanya, yang semuanya masuk dalam definisi waktu. Akan tetapi kata aionios juga memiliki dimensi yang kedua atau ide yang kedua. Yang pertama kuantitas, sedangkan ide atau dimensi yang kedua adalah kualitas. Jadi kehidupan kekal tidak melulu dan tidak selalu dihubungkan dengan konsep tahun sama sekali. Karena kehidupan kekal berada di luar hitungan waktu. Kehidupan kekal berjalan baik dalam waktu yang dapat diukur serta di luar waktu itu sendiri. Sehingga frasa atau hidup kekal yang ditulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kata kekal tidak selalu harus dimaknai sebagai urutan atau batasan waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kehidupan kekal perlu dianggap sebagai sesuatu yang dapat dialami umat Kristen sekarang ini. Kalau begitu, kehidupan kekal tidak harus nanti pada waktu kita sudah menjadi atau waktu kehidupan sudah berakhir. Orang percaya tidak perlu menunggu untuk hidup kekal. Karena kehidupan kekal bukan sesuatu yang dimulai ketika mereka mati.
Kehidupan kekal dimulai pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya sekali lagi izinkan saya mengulang ayat yang ketiga. Yang sepintas seolah-olah hidup kekal adalah dalam batasan waktu. Tapi kalau kita menelitinya dengan baik, maka kita akan tiba pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hidup kekal di situ bukanlah hidup dalam batasan waktu, tetapi kehidupan kekal dimulai sekarang pada saat kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yohanes 17 ayat 3 dengan kata lain hendak saya ucapkan atau saya ungkapkan dengan istilah lain. Hidup kekal, inilah hidup yang kekal itu. Pada waktu kita mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Kalau begitu, Anda dan saya, kehidupan yang kita jalani hari-hari ini bukanlah kehidupan yang sama dengan orang-orang di luar sana. Kehidupan yang kita miliki bukanlah kehidupan yang sama dengan orang-orang di dalam agama dan kepercayaan yang lain. Karena kehidupan kekal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan sekarang ini. Dimulai pada waktu Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kalau begitu, kalau hari ini adalah kita sudah hidup di dalam hidup yang kekal, artinya sekarang kita hidup kekal, nanti besok, lusa kita hidup kekal, waktu kita mati kita hidup kekal, dan kematian tidak berarti apa-apa selain hanya pindah tempat. Yang tadinya di dunia, sekarang yang tadinya di bumi, sekarang berpindah ke surga. Itulah sebabnya mengapa di dalam Kristus selalu ada penghiburan dan selalu ada pengharapan. Karena kehidupan yang kita miliki sekarang ini adalah kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 36 mengajar, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Perhatikan bahwa orang percaya beroleh, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh. Kata beroleh di dalam bahasa aslinya adalah menggunakan keterangan waktu sekarang. Jadi barang siapa percaya kepada anak, sekarang ia beroleh hidup yang kekal. Jadi kita menemukan bentuk waktu sekarang di dalam Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 47, sehingga kita berani memfokuskan kehidupan ini bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk masa kini. Posisi kita sekarang di dalam dunia ini adalah the real life yang kita miliki. The real life yang kita miliki sekarang ini adalah the eternal life. The eternal life yang kita miliki adalah the real life yang kita dapatkan sekarang ini. Sebuah pemaknaan yang begitu dalam dan begitu indah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang the real and the eternal life. Kalau begitu, kehidupan di masa mendatang setelah kita meninggal dunia adalah hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang kekal. Kalau begitu,
Sebagai aplikasinya, orang percaya dipanggil untuk menjalani hidup dan melakukan karya yang terbaik. Sebab apa yang dilakukan di dalam kehidupan sekarang, hari ini, adalah apa yang dilakukan dalam karya sebagai ungkapan syukur atas hidup kekal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Juga bagi orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena kematian adalah pindah tempat. Mengapa dikatakan pindah tempat? Karena waktu kita percaya Yesus, kita mendapatkan hidup kekal. Dan setelah kita mati nanti, kita menjalani hidup yang kekal. Semuanya hidup kekal. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi kita belajar dari ayat ini pada hari ini, bahwa makna hidup kekal itu bukan nanti, tetapi sekarang, hari ini, saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Setelah kita mengikut Yesus, pada saat Yesus tinggal di dalam hati kita, itulah saatnya kita menjalani kehidupan yang berbeda dari yang lainnya. Kehidupan yang berbeda dengan yang dulu. Kehidupan yang disebut sebagai the eternal life. Definisi yang tentunya berbeda dengan definisi agama-agama yang lain. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan tidak ada di dalam apapun juga, termasuk tidak bisa didapatkan di Amazon.com. Yang kedua, kehidupan kekal sesungguhnya berkaitan atau berbicara tentang hubungan. Alkitab secara jelas menghubungkan kehidupan kekal dengan pribadi Yesus Kristus. Sehingga Yohanes 17 ayat 3 yang merupakan ayat kunci dari bacaan kita hari ini menekankan di mana Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam ayat ini, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan bahwa Yesus menyamakan kehidupan kekal itu dengan pengetahuan akan Allah dan putranya yang tunggal. Sekali lagi izinkan saya ulang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu satu, bahwa mereka mengenal Engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan dua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada dua kali kata mengenal diulang di sini. Jadi di dalam ayat ini Yesus jelas menyamakan kehidupan kekal dengan pengetahuan akan Bapa dan putranya yang tunggal. Apa maksudnya? Ini kok bingung, muter-muter khotbah hari ini. Bukan muter-muter, memang karena begitu. Izinkan saya menjelaskan. Nah, yang dimaksud adalah di dalam bahasa asli, kata mengenal itu ada dua arti. Inilah indahnya belajar bahasa asli Alkitab. Sebab kadang-kadang di Alkitab yang kita miliki ini, terjemahannya bahkan kadang membingungkan. Saya membuat renungan setiap hari, di-upload di YouTube, yang berjudul Rumus Renungan Murid Kristus. Di-subscribe oleh lebih dari 1.500 orang. Dan sampai hari ini saya sudah membahas surat Roma. Injil Matius sudah, Injil Yohanes sudah, dan saya sampai kepada bahasan surat Roma. Saya menemukan terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang membingungkan. Jadi
belajar bahasa asli Alkitab itu sangat menolong. Nah, khususnya pada waktu saya membaca ayat yang ketiga, ayat ini tentulah membingungkan bagi banyak orang karena perhatikan baik-baik, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya mengenal kok. Mungkin orang bisa berkelit seperti itu, bukan? Tetapi kata mengenal di situ, di dalam bahasa aslinya ada dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah kata oida. Kata oida dipakai di dalam penggunaannya sebagai berikut, sebagai contoh. Saya membaca koran. Terjadi perampokan di Beverly Hills. Oh iya, saya tahu. Saya oida. Saya mengenal. Sebatas hanya kognitif di otak, saya tahu, saya mengenal. Akan tetapi kata yang kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengenal adalah kata ginosko. Kata ginosko dipakai di dalam banyak hal yang khususnya berbicara tentang relasi atau hubungan. Kata ini dipakai pada waktu Yusuf mendengar berita dari malaikat bahwa Maria sudah mengandung. Maka Alkitab berkata Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Silakan Anda pelajari, dibuka di dalam Alkitab bahasa Inggris. Kata yang dipakai adalah Joseph does not know Mary. Kata yang dipakai adalah to know, tahu, mengenal, ginosko. Nah, kemudian saya kembalikan di sini. Kalau begitu, apa pemaknaan kata mengenal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Nah, kata ginosko banyak sekali dipakai di dalam Alkitab, khususnya dalam hubungan suami istri, khususnya pada waktu Adam dan Hawa. Adam tidur bersama dengan Hawa. Kata yang dipakai juga di dalam terjemahan bahasa itu dalam bahasa Ibrani, tapi dalam terjemahan bahasa Yunaninya diterjemahkan kepada kata ginosko yang artinya mengenal, yang dalam arti berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau begitu, pengetahuan tentang Allah tanpa adanya suatu hubungan bukanlah sesuatu yang dimaknai atau sesuatu yang diinginkan untuk disampaikan melalui ayat ini. Pengetahuan yang menghidupkan pengetahuan akan Sang Bapa dan pengetahuan akan Sang Putra bukan sekedar pengetahuan kognitif karena saya membaca, karena saya diberitahu. Sebagai padanannya kita bisa membandingkan dengan Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Firman-Nya berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi nama-Mu? Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Ayat 23, pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu, anyahlah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Apakah mengenal di situ artinya, oh Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak kenal? Kalau Tuhan tidak kenal, berarti dia bukan Tuhan yang maha kuasa.
Kalau Tuhan tidak kenal, berarti dia bukan Tuhan yang maha tahu. Kata mengenal di situ artinya, enyahlah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak ada hubungan dengan kamu, dan kamu sama sekali tidak pernah berhubungan dengan aku, dan kamu tidak pernah terhubung denganku. Itulah yang dimaksud dengan kata mengenal. Jadi Rasul Paulus di bagian yang lain, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apakah Rasul Paulus belum mengenal Yesus? Bahkan Rasul Paulus sudah meninggalkan posisinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan statusnya sebagai anggota Sanhedrin, majelis agama Yahudi, sebagai orang Farisi untuk mengikut Yesus. Rasul Paulus pernah melihat cahaya terang dan mendengar suara Yesus. Apakah Rasul Paulus belum mengenal Yesus? Tentunya sudah. Apa yang dimaksud di situ kalau begitu? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Artinya dia ingin memiliki relasi yang lebih dekat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, maka kehidupan kekal, sekali lagi, bukan semata-mata masalah waktu. Tapi kehidupan kekal adalah adanya hubungan orang percaya dengan Bapa di sorga dan hubungan orang percaya dan Yesus Kristus. Jadi kehidupan yang kekal dimiliki oleh mereka-mereka yang memiliki relationship, yang memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Sekarang juga, hari ini, setiap orang berdosa diundang untuk mengenal Kristus dan menerima kehidupan kekal. Wahyu 22 ayat 17, barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukan nanti setelah kita mati, sekarang juga selagi kita masih hidup. Yohanes menyederhanakan semuanya ini dengan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga ayat 12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Berbahagialah kita semua yang telah memiliki hidup dan memiliki hidup yang kekal, karena kita telah memiliki Yesus Kristus di dalam hati dan kehidupan kita. Amin.